Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Roh Kudus dan pewahyuan tentang Allah. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari 1 Korintus pasal kedua ayat 10 sampai dengan 11, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah sampai pada hari terakhir perundungan kita dalam Pekan Pentakosta tahun ini. Dalam kesempatan ini, mari kita melihat lebih jauh dalam kedua ayat ini. Dalam ayat 10 dituliskan bahwa karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dari kebenaran ini kita percaya bahwa Roh Kudus memiliki kemampuan untuk menyelidiki segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tersembunyi dalam Allah. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki peran penting dalam mengungkapkan kebenaran Allah kepada manusia. Segala sesuatu tentang Allah itu terlalu besar bagi manusia, sehingga Roh Kudus menerjemahkannya dalam ungkapan-ungkapan yang dapat dipahami oleh manusia. Seperti halnya kitab suci kita yang merupakan karya dari Roh Kudus melalui iluminasi dan inspirasi kepada para penulis kitab suci, sehingga isi hati Allah dari kekekalan sampai kekekalan dapat kita pahami secara utuh. Roh Kudus tidak hanya memberikannya kepada para penulis asli, tetapi kepada para penerjemah Alkitab pun Roh Kudus berikan kesepahaman dengan penulis mula-mula, sehingga dalam proses penerjemahan pun dapat berlangsung dengan baik. Semua adalah karya Roh Kudus. Kemudian dalam ayat 11 dituliskan sebagai berikut. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat ini menggunakan analogi bahwa hanya batin manusia yang mengetahui diri manusia itu secara utuh, untuk menjelaskan bahwa hanya Roh Allah yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki pengetahuan yang unik dan mendalam tentang Allah dan kehendaknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada saat kita menerima Roh Kudus, kita dapat memahami dan mengetahui apa yang ada dalam diri Allah Bapa sejauh Ia mengizinkan untuk diketahui oleh manusia. Hal-hal yang tidak Bapa izinkan adalah misteri yang akan disingkapkan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Namun setiap hal yang telah disingkapkannya, Roh Kudus akan membantu orang percaya untuk memahami kebenaran tersebut. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran Allah yang seolah-olah membingungkan kita? Pernahkah kita dengan rendah hati memohon pertolongan Roh Kudus untuk menerjemahkannya bagi kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami tidak dibiarkan seorang diri dalam menjalani perjalanan iman kami. Kami bersyukur untuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami yang senantiasa menjaga dan menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah Engkau nyatakan sampai hari ini.
Mungkin ada hal-hal yang kami gumulkan secara pribadi, namun belum Engkau singkapkan. Ajar kami untuk bersabar, menunggu waktu yang Engkau tetapkan. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.